Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan memasuki topik terkait dengan classical linear regression atau regresi linear klasik. Oke, jadi dalam ekonometrik mungkin yang paling dikenal itu adalah materi terkait dengan regresi. Nah, di sini kita akan coba membahas terkait dengan apa itu classical linear regression, kemudian bagaimana penerapannya dan interpretasinya. Oke, langsung saja. Ya, sebenarnya CLR atau classical linear regression ini makanya sebenarnya klasik ya, karena ini model yang sangat simple. Kita sebut juga linear karena tadi produknya kita sederhanakan menjadi linear, parameter linear terhadap variabel. Nah, kita sering banyak mendengar regresi. Sebenarnya apa sih tujuannya kita melakukan regresi ini? Ya, kembali kita uji teori ekonomi, kita uji dengan data, ya kita menghasilkan koefisien atau parameter. Nah, parameter inilah yang kemudian akan menjadi ujung tombak di dalam regresi. Karena seberapa besar kuat hubungan antara variabel independen dan dependen ini akan kita dapatkan di dalam regresi. Jadi pertama, regresi menduga hubungan antara variabel tadi, ya. Jadi bagaimana hubungan X dengan Y, bagaimana hubungan pendapatan dengan konsumsi, ya, dan sebagainya. Yang kedua, regresi ini sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk tujuan forecasting. Jadi kalau kita menggunakan data aktual, kemudian kita masuk ke dalam koefisien dan kita bisa juga kira-kira 3 tahun 4 tahun ke depan seperti apa. Kalau kita gunakan tentu saja regresi didasarkan pada data urut waktu atau time series. Kedua, yang menjadi catatan juga di sini adalah kenapa kita gunakan kata-kata linear. Ya, ini juga perlu perhatian betul karena jangan sampai terjebak kepada persamaannya bentuknya linear. Ya. Teori ekonomi bisa saja tidak linear, ya, karena model Cobb-Douglas tidak linear. Bisa saja bentuknya sigmoid atau apapun juga, tapi bisa kita transformasikan ke dalam bentuk linear persamaannya. Nah, kata-kata linear di sini ini sekali lagi menunjukkan bahwa keberadaan parameter itu di dalam regresi bersifat linear terhadap variabel X dan variabel Y tadi, ya. Jadi bukan bentuk persamaannya linear, ya. Ini perlu menjadi perhatian kita. Jadi jangan kata-kata linear diterjemahkan seolah hanya persamaannya linear. Persamaannya bisa linear, bisa tidak linear, bisa bentuk apa saja. Transformasi linear itu akan menghasilkan regresi seperti biasa saja. Tapi yang penting adalah keberadaan parameter tadi, keberadaan beta tadi itu linear terhadap variabel, ya. Nah, bentuk-bentuk classical linear regression ini macam-macam. Jadi bisa linear seperti A sama dengan B plus X dan seterusnya, atau A, Y sama dengan A plus BX, itu linear. Atau resiprokal, jadi bisa satu persekian, bisa juga logaritmik, ya, log X ditambah A ditambah B1 log Y dan seterusnya. Ini macam-macam bentuknya, tapi tadi kita katakan bahwa keberadaan parameter tadi itu adalah linear terhadap variabel. Nah, lalu di dalam teori ekonomi apa sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk menguji bentuk-bentuk CLR ini atau classical linear regression? Kita bisa saja bicara teori permintaan, bahwa kenaikan harga itu akan mengurai permintaan terhadap produk tertentu dan sebagainya. Nah, ini kita bisa uji dengan regresi linear, bagaimana harga naik terhadap jumlah yang diminta. Nah, koefisien dari harga tadi akan menentukan seberapa besar perubahan dari permintaan terhadap perubahan harga. Atau pada model penawaran, ya, seberapa besar perubahan harga akan mengubah penawaran terhadap suatu barang. Di dalam fungsi produksi juga kita bisa temukan bagaimana input produksi kita gunakan, apakah tenaga kerja atau modal itu akan berpengaruh terhadap produksi. Nah, seberapa besar pengaruh ini, parameter dari regresi akan menentukan besaran tadi. Fungsi biaya juga begitu. Di dalam ekonomi makro kita mengenal juga kurva Phillips antara pengangguran dan inflasi. Jadi ini berbagai hal yang bisa kita gunakan untuk membangun model-model ekonometrika di dalam bentuk regresi sederhana tadi. Nah, saya mencoba memahami ini dalam bentuk yang berbeda, karena orang sering rumit memahami regresi dengan persamaan-persamaan matematik, ya. Saya mencoba menggambarkan dalam diagram dengan Ballantine diagram. Ya, apa itu Ballantine diagram?
Kita lihat misalnya sebelah kiri dari Venn diagram atau Valentine diagram tadi. Di situ ada lingkaran kuning ya sesuai dengan yellow yang kita mewakili variabel y di sana, dan ada lingkaran x atau lingkaran biru yang kita anggap mewakili x. Jadi lingkarannya itu menggambarkan keragaman pada variabel y atau variabel dependent, sementara x dan z itu mewakili keragaman pada variabel independen x dan y. Kita sebelah kiri dulu. Jadi kalau kita lihat, kita regresikan y terhadap x, ya, lingkaran kuning dengan lingkaran biru, maka sebetulnya keragaman tadi dapat dijelaskan oleh irisan lingkaran area yang sebenarnya saya tanda blue tadi situ, atau lingkaran irisan yang saya beri tanda warna blue. Nah, kita lihat di situ bagaimana dua gambar tadi berhimpitan bahwa keragaman dari y itu dapat dijelaskan keragaman dari x lewat irisan daerah biru tadi. Apa intinya? Bahwa semakin besar wilayah yang irisan tadi, itu makin banyak informasi yang kita gunakan untuk menduga keragaman dari y dan terhadap keragaman x. Ini kalau kita lihat dua variabel. Masalah akan menjadi kompleks kemudian, atau akan menjadi sedikit perlu pemahaman yang lebih rinci ketika kita bicara lebih dari dua variabel. Misalnya y dengan x dan y dengan z, ya. Jadi kalau kita regresikan y dengan x, maka kita gambar sebelah kanan. Kalau kita meregresikan y dengan x saja, maka area blue dan area red yang akan kita gunakan informasinya untuk menduga koefisien beta, ya, koefisien parameter beta x tadi. Karena regresi y dengan x, maka area blue dan red akan kita gunakan. Sebaliknya, kalau kita regresikan y dengan z saja, maka itu wilayah green dan wilayah red akan digunakan. Nah, ada daerah yang tidak terpakai di situ, atau daerah yang missing, itu daerah orange, ya. Nah, ini yang kemudian informasi ini tidak bisa kita gunakan karena ada interaksi dari dua variabel. Nah, bisa saja di dalam regresi kita mengenal daerah z dan x tadi saling berhubungan, karena ada interaksi di dalam diagram Valentine tadi yang areanya berhimpitan, itu area red dan orange. Nah, ini di dalam bahasa regresi sering kita sebut sebagai kolinearitas antara x dan z. Itu salah satu asumsi yang tidak boleh terjadi sebenarnya dalam regresi nanti. Sehingga kenapa perlu memahami Valentine diagram ini, karena pasti tidak semua informasi itu kita gunakan di situ. Kedua, informasi antara x dan z juga bisa saling berkolinearitas yang sebetulnya akan mengganggu asumsi-asumsi di dalam regresi sederhana. Nah, sehingga dengan demikian kita perlu memahami prinsip-prinsip asumsi di dalam linear regresi. Mungkin kita sudah banyak mendengar ya bagaimana asumsi-asumsi itu dibangun, tapi paling tidak ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, tadi kita kan bahwa kata-kata linear itu menunjukkan bahwa hubungan antara x dengan koefisien betanya atau parameter itu bersifat linear, ya, bukan persamaannya linear. Jadi keberadaan beta tadi terhadap x1, x2 dan seterusnya itu bersifat linear. Lalu bagaimana kalau tidak? Ya, kita katakan itu wrong regression atau regresi yang salah. Yang kedua, bisa saja bahwa itu adalah non-linear regression, ya. Atau tadi kita bisa fungsi beta itu bisa berubah. Asumsi yang kedua yang juga sering digunakan di dalam klasikal regresi adalah menyangkut nilai harapan dari gangguan tadi itu sama dengan 0, ya, karena kita bergerak pada sebaran normal. Kemudian Anda baca di buku teks juga ada sebagian homoscedasticity, ya, karena ini kita anggap bahwa error term tadi itu bergerak pada varian yang sama. Jadi kalau kita plotkan kurvanya, dia tidak akan terlalu melebar. Sebab kalau tidak, kita malah sebagai heteroscedasticity, di mana bentuknya seperti kon itu seperti corong es krim itu, ya. Jadi dia makin melebar keluar atau makin menyempit, ya. Itu terjadi namanya heteroscedasticity. Kemudian juga ada asumsi yang keempat, bahwa variabel independen ini kita sengetap dalam sampel ulang. Jadi kalau kita lakukan sampel berulang-ulang itu tidak banyak berubah di sana. Sebab kalau tidak, maka terjadi my auto regression, ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran di sana yang nanti kita bahas detail di dalam kuliah yang lain. Nah, kemudian yang kelima juga tadi tidak boleh terjadi multicolinearity, karena kalau terjadi ini akan mengganggu juga tadi wilayah di dalam diagram Valentine tadi yang ada
daerah yang X dan Z itu saling berhimpitan satu sama lain yang sebetulnya sudah tidak independen lagi satu sama lain ya. Kenapa namanya independen? Bahwa X dan Z itu harusnya tidak boleh saling mempengaruhi. Nah, jadi kalau saya buatkan dalam tabel mungkin seperti ini ya. Kalau di sebelah kiri itu adalah asumsi-asumsi harus dibangun. Kemudian bentuk bivariat itu adalah kira-kira kalau dua variabel seperti itu. Di kolom yang keempat itu kalau kita bicara multivariat. Nah, kalau multivariat karena dia sifatnya vektor maupun juga matriks, maka notasinya agak berbeda. Jadi kalau bivariat saya gunakan Y kecil dan X kecil. Kalau di multivariat kita gunakan Y besar dan X besar karena menunjukkan matriks, maka notasinya pun berbeda supaya matriksnya itu tidak salah ya. Sehingga kalau di sebelah kiri B1 kali X1, di sebelah kanan multivariat X kali B, itu karena X dari sana adalah sifatnya vektor atau matriks dan beta adalah vektor koefisien, sehingga di dalam matriks harus ada namanya conformity ya, ukuran matriksnya itu dimensinya harus sama, jadi kan notasinya agak berbeda. Lalu kolom terakhir menggambarkan kurang lebih pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, konsekuensinya apa di situ. Jadi seperti yang saya jelaskan, kalau di sebelah kiri tidak dipenuhi asumsinya, maka terjadi pelanggaran di sebelah kanan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti Anda bisa baca detail di textbook. Nah, ini gambar kurang lebih perbedaan antara homoscedasticity. Asumsi regresi linear dibangun adalah kurva sebelah kiri, bahwa dia homoscedasticity, error term itu bergerak pada varian yang sama. Di sebelah kanan bentuknya seperti trompet begitu, itu menunjukkan adanya heteroscedasticity, di mana error term itu variannya tidak sama. Ya. Kemudian juga di sebelah kanan menggambarkan terjadinya autokorelasi di sana, ya, di mana data yang berikutnya itu banyak dipengaruhi oleh gangguan atau error berikutnya banyak dipengaruhi oleh gangguan error sebelumnya. Nah, prinsip di dalam regresi linear sebetulnya tadi sudah kita jelaskan bagaimana menjelaskan error atau residual ya. Itu selisih antara data aktual dengan pendugaan. Kemudian kita menduga slope di situ ya, tidak lain dari selisih Y dengan X atau jarak Y terhadap X. Nah, dalam bahasa ekonomi ini penting karena kemudian akan menggambarkan elastisitas, akan menggambarkan responsiveness terhadap variabel X terhadap Y dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau kita zoom ya, di dalam regresi linear akan terjadi seperti itu, di mana yang hitam itu adalah data aktual atau observation, sementara yang merah itu adalah prediksi dari jarak. Semakin kecil jarak ini tentu saja semakin bagus, makanya good fit. Maka yang di dalam regresi disebut dengan error square atau square jumlah kuadrat terkecil, karena tadi bagaimana semakin kecil jarak ini semakin bagus regresi itu ya. Jadi kita gambarkan seperti itu, titik antara merah dan kuning, merah dan hitam itu menggambarkan seberapa besar jarak pendugaan dengan data aktual di sana. Nah, mungkin detail Anda bisa baca di textbook, tapi yang penting kita lihat adalah bagaimana menerjemahkan hasil-hasil dari regresi yang sering kita bingung gitu ya, bagaimana menerjemahkannya ini. Ini beberapa angka yang biasanya muncul dalam regresi linear ya. Jadi kalau kita lihat misalnya model angle curve itu yang model antara pengeluaran dan juga expenditure dengan pendapatan. Misalnya terlihat di persamaan itu menghasilkan Y tudung sama 0,17 sekian ditambah 0,14 sekian. Nah, apa artinya itu sebetulnya ya? Jadi 0,14 tadi adalah beta atau beta 1 atau beta 2, terserah Anda gunakan. Kalau beta 0-nya adalah ya konstanta, maka berikutnya beta 1. Ini akan menggambarkan koefisien pendapatan tadi ya. Jadi kalau kita lihat di hasil itu bagaimana besaran koefisien ini, sekian ratus atau sekian dolar kenaikan pendapatan akan mempengaruhi berapa pengeluaran terhadap kesehatan ditujukan oleh koefisien tadi ya. Nah, di dalam hasil regresi biasanya ditampilkan ada namanya T statistik atau UJT dengan angka di dalam kurung. Di bawahnya kemudian sering disampaikan juga nilai P value ya, yang biasa umum digunakan. Kemudian diikuti dengan tadi ada R kuadrat di situ yang kita lihat di sini 98, artinya
variasi keragaman di dalam Y itu bisa dijelaskan bahwa 98% terhadap variasi keragaman di X ya. df adalah derajat bebas, F adalah uji F, dan sigma itu adalah sebenarnya standar error dari regresi ya. Nah, kita lihat di situ nilai P value misalnya menghasilkan 0,7 yang berarti bahwa kita dalam hal ini bisa menolak H0 bahwa koefisien ini tidak sama dengan 0 ya. Sehingga ini penting di dalam regresi. Di situ bisa dibaca bahwa kecenderungan kita untuk menolak atau untuk menghindari atau untuk melakukan error tipe 1 kurang lebih 70,7%. Artinya bahwa koefisien ini tidak berbeda dengan 0, artinya tidak sama dengan 0 di situ ya. Jadi Anda bisa bacalah dia. Tapi itu yang penting adalah di dalam pembacaan regresi koefisien bermakna jadi nilai T yang besar ya, lebih besar dari T tabel itu menunjukkan bahwa signifikan variabel itu terhadap X dan Y sangat nyata sekali. Nah, tadi kita lihat dalam kasus ini menggambarkan MPC atau marginal propensity itu spend atau untuk konsum atau apapun juga, nilai 0,14 tadi menggambarkan kurang lebih seperti itu. Tinggal kita transformasinya ke dalam ukuran skala datanya. Kalau datanya dalam dolar ya kita bisa kalikan dengan 100 dolar, kalau datanya dalam rupiah kita bisa kalikan dengan rupiah dan seterusnya ya. Jadi itu ya prinsipnya. Kalau regresi berganda tidak jauh berbeda dengan regresi biasa ya, tidak menambahkan variabel sampai sekian variabel. Secara prinsip uji dan juga prinsip interpretasi dari data tidak jauh berbeda dengan regresi biasa. Nah, ini beberapa konsekuensi pelanggaran yang tadi sudah saya sampaikan di tabel. Jadi esensinya adalah kita bisa salah menggunakan regresi, kita menghasilkan variabel yang non linear dan seterusnya. Kemudian juga pelanggaran kedua itu bisa menghasilkan mungkin apakah koefisiennya 0 atau tidak ya. Pelanggaran yang ketiga juga terjadi heteroscedasticity dan seterusnya. Jadi ini yang tadi yang sudah saya bahas secara rinci di depan. Nah, ada model lain yang barangkali juga sering digunakan dalam regresi sebenarnya kualitatif, karena mungkin kita ekonom tidak tertarik dengan angkanya tapi tertarik bagaimana respon masyarakat ya. Misalkan apakah mau berpartisipasi atau tidak, ini kan Y-nya adalah 1 atau 0, iya atau tidak. Maka mungkin model regresi linear biasa tidak bisa digunakan, maka ada model variasi lain dengan kualitatif dependent variable. Di situ ada teknik lain yang disebut dengan logit, probit dan sebagainya, karena nilai Y-nya tidak berada pada skala-skala nominal ya, lebih pada skala biner iya atau tidak ya, atau juga 1, 2 dan 3, sehingga tidak bisa kita gunakan regresi linear biasa, kita menggunakan namanya qualitative dependent variable. Nah, itu nanti banyak di dalam teori ekonomi kita gunakan ya, tapi esensinya adalah kita tidak boleh terpaku pada itu. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan sebuah hukum penerapan ekonometrika. Ini penting untuk kita lihat bersama. Ya, esensinya adalah kita gunakan common sense dalam teori ekonomi. Ya, kalau common sense mengatakan ini tidak boleh negatif, kok hasilnya positif, maka Anda mengabaikan common sense di situ ya. Menghindari error tipe 3, di mana mungkin Anda menghasilkan jawaban benar untuk pertanyaan salah. Pertanyaan salah, tapi jawabannya benar. Itu error tipe 3 namanya ya. Menepakami konteks, jadi jangan hanya terpaku pada statistika saja. Mungkin ada aspek sosialisanya, ada di dalamnya, ada aspek kelembagaan, ada aspek sejarah dan seterusnya. Pelajari data, kemudian keep simple supaya sederhana, kemudian juga tadi apakah hasil uji ini sesuai dengan teori atau tidak. Anda juga harus siap dengan kompromi, mungkin dalam masalah tidak ada standar masalah, ya mungkin solusinya yang standar, tapi masalahnya tidak standar kan begitu banyak sekali. Kemudian juga jangan campur adukan antara beda nyata dengan statistik, karena ini besaran tadi bisa saja melakukan interpretasi yang berbeda. Dan yang terakhir lakukan adalah sensitivitas, karena tadi kita tidak bergerak pada model-model yang deterministik, yang baku, yang pasti. Ya. Ada selalu error di sana, ada selalu random faktor yang bisa saja akan sangat berpengaruh terhadap model yang kita gunakan. Jadi itu prinsip-prinsip dasar yang ingin saya sampaikan. Ya oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.